Selama masa aktifnya membunuh, Dukun AS telah menewaskan 42 orang wanita yang kemudian mayatnya dikubur secara assal di perkebunan tebu. Selasa Pon 29 April 97, sore itu Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, terasa sunyi di bawah langit berwarna tembaga. Tanah merah becek setelah hujan, dan dari kejauhan ladang tebu berdesir diterpa angin. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, seorang perempuan muda bernama Sri Kemaladewi tampak menaiki becak dari arah Pasar 4 Medan Sunggal. Ia membawa tas kecil berisi kain putih, sebotol air mineral, dan sejumlah uang. Tujuannya satu, rumah seorang dukun yang dikenal bisa membersihkan diri dari energi buruk. Nama dukun itu sudah terkenal, Ahmad Suraji. Dewi berhenti di depan rumah panggung kayu berlantai papan. Tukang becak yang mengantarnya, Nasir, menunggu di pinggir jalan. Sebelum masuk, Dewi sempat berkata singkat, "Abang tunggu sebentar ya, aku cuma mau minta air doa." Nasir mengangguk. Ia menyalakan rokok, duduk di atas becaknya sambil menunggu. Namun menit demi menit berlalu. 5, 10, 20, bahkan 30 menit Dewi tak kunjung keluar. Suasana sekitar sepi, hanya terdengar gonggongan anjing dari arah belakang rumah. Nasir sempat memanggil, "Bu, udah siap belum?" Tapi tak ada sautan. Akhirnya, menjelang pukul 6:30, ia pergi meninggalkan tempat itu. Dalam pikirannya, mungkin perempuan itu pulang lewat jalan lain. Namun malam itu, Dewi tak pernah pulang. Keesokan harinya, Rabu Wage, 30 April 1997, suami Dewi mulai gelisah. Seharian istrinya tak memberi kabar. Ia sempat mencari ke rumah orang tua, ke pasar, bahkan ke teman-teman kerjanya. Tak ada yang tahu. Sore harinya ia melapor ke Polsek Sunggal, menyebut bahwa istrinya terakhir kali pergi ke rumah dukun Ahmad Suraji di Sei Semayang. Polisi mencatat laporan itu, namun belum langsung bertindak. Barulah ketika tukang becak, Nasir, dipanggil untuk diperiksa, arah penyelidikan mulai terbentuk. Nasir bersaksi bahwa Dewi memang ia antar ke rumah dukun tersebut sekitar pukul jam 6 sore dan tidak pernah keluar lagi. Jumat Kliwon 2 Mei 1997, dua anggota polisi melakukan pengintaian ke rumah Suraji. Rumahnya sederhana, dinding kayu dengan halaman belakang yang luas dan kandang sapi di ujung pekarangan. Di belakang kandang melihat tanah gembur, seperti baru digali dan ditimbun kembali. Kecurigaan muncul. Polisi mencatat lalu sore harinya memanggil Ahmad Suraji ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Keesokan harinya, Sabtu Legi 3 Mei 1997, Ahmad Suraji datang dengan pakaian lusuh. Awalnya tenang, bahkan tersenyum kecil. Ia mengaku mengenal Dewi, tapi menolak tuduhan bahwa ia membunuhnya. "Saya cuma bantu dia mandi doa, lalu pulang. Saya tidak tahu kemana dia," ujarnya datar. Namun saat polisi kembali ke rumahnya dan menggali sedikit tanah di belakang kandang sapi, mereka menemukan bau menyengat. Gumpalan kain putih dan rambut manusia mulai terlihat di permukaan tanah. Polisi segera menghentikan penggalian dan membawa Suraji kembali ke kantor polisi untuk interogasi intensif. Minggu Pahing 14 Mei 1997. Penyidikan berlangsung sejak pagi hingga malam. Di ruang interogasi, Suraji mulai berubah gelisah.
Ketika polisi menunjukkan hasil pengadilan, kain kafan, rambut, dan pakaian yang masih utuh sebagian, ia akhirnya mengaku. Namun, pengakuannya baru sebatas satu korban, yaitu Sri Kemala Dewi. Polisi tidak langsung puas. Mereka kembali ke rumah Suraji bersama tim forensik dan warga. Di sana mereka menggali lebih dalam, dan hasilnya mengejutkan. Ditemukan mayat perempuan lain di lokasi berbeda di kebun yang sama. Senin Pon 5 Mei 1997, tim dari Polda Sumatera Utara turun tangan. Garis polisi membentang di sekitar kebun seluas hampir setengah hektar. Satu persatu lubang digali. Di setiap lubang ditemukan jasad perempuan. Sebagian masih mengenakan pakaian, sebagian tinggal tulang. Polisi mulai mencatat dan memberi tanda setiap titik temuan. Sementara itu di kantor polisi, Dukun AS atau Ahmad Suraji mulai bicara lebih banyak. Dengan suara pelan ia berkata, "Saya tidak membunuh karena dendam. Ini semua perintah gaib dari arwah ayah saya. Saya harus membunuh 70 perempuan agar ilmu saya sempurna." Polisi menatap tak percaya. Ketika ditanya sudah berapa yang dibunuh, ia menjawab tenang, 42 pak, semuanya perempuan. Saya kubur menghadap rumah saya. Selasa Wage 6 Mei 1997 pukul 9 pagi, penggalian dilanjutkan. Warga berkerumun, sebagian menangis melihat pemandangan mengerikan. Tanah demi tanah dibuka. Aroma busuk menyengat. Setiap kali satu jasad diangkat, suasana hening. Beberapa warga mengenali pakaian yang dulu dipakai kerabat mereka. Dalam 3 hari, polisi menemukan 42 kuburan. Semuanya melingkar menghadap ke rumah Ahmad Suraji. Polisi juga menemukan peralatan ritual, botol air, tali plastik, dan potongan kain putih. Rabu Kliwon 17 Mei 1997, kabar itu meledak di media nasional. Judul-judul koran menghiasi halaman depan. Dukun sakti Sunggal bunuh 42 wanita. Ahmad Suraji, pembunuh berantai ritual dari Medan. Ahmad Suraji kini resmi disebut pembunuh berantai paling mengerikan di Indonesia modern. Dan yang membuka semuanya bukanlah polisi secara kebetulan. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, dan di komen agar kita selalu semangat membuat video-video terbaru. Jangan lupa terus selalu menyaksikan video-video dari channel kami Podcast Trending. Saya doakan semoga